Sebelum kita memulai kisahnya, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk menerima informasi tentang sejarah-sejarah yang ada di bumi tercinta kita ini. Terima kasih. Awal kota dan Bandar Makassar berada di muara Sungai Talo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad 15. Sumber-sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Talo itu awalnya berada di bawah kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad 16 Talo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Goa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu Sungai Talo, mengakibatkan pendangkalan Sungai Talo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara Sungai Jenebrang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Goa Talo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang 100 tahun kemudian menjadi wilayah inti kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16 didirikan benteng Rotterdam. Pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan kerajaan Goa. Namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan kerajaan Goa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor, dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar di kerajaan sekitarnya agar pindah ke Makassar. Sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar Niaga Baru Makassar. Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang, kota terbesar ke-20 dunia. Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, yang termasuk kota kosmopolitan dan multikultural, baru mencapai sekitar 60.000 orang. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511. Demikian juga di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan kerajaan Mataram. Bahkan ketika Malaka diambil alih oleh Kompani Dagang Belanda, VOC, pada tahun 1641, banyak pedagang Portugis ikut pindah ke Makassar. Sampai pada pertengahan abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian timur dan utara, serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah.
Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Mamur Khatib Tunggal atau Dato Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang tiba di Talo, sekarang Makassar, pada bulan September tahun 1605. Beliau mengislamkan Raja Gowa ke-14 si MANGNG era NG Idaeng MAN era BIA dengan gelar Sultan Alauddin, memerintah tahun-tahun 1593 sampai tahun 1639. Dan dengan Mangku Bumi MALLINGKANG Daeng MANYONRIKA era ENGK Tangka yang juga sebagai Raja Talo. Kedua raja ini, yang mulai memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 November 1607, tepatnya hari Jumat diadakan salat Jumat pertama di Masjid Talo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk kerajaan Goa Talo telah memeluk agama Islam. Pada waktu bersamaan pula, diadakan salat Jumat di Masjid Mangalekana di Somba Epu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Makassar sejak tahun 2000. Yang sebelumnya Hari Jadi Kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap tahunnya. Para ningrat Makassar dan rakyatnya dengan giat ikut dalam jaringan perdagangan internasional dan interaksi dengan komunitas kota yang kosmopolitan itu menyebabkan sebuah kreatif renaissance yang menjadikan Bandar Makassar sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan terdepan pada zamannya. Koleksi buku dan peta zaman itu masih langka di Eropa, namun di Makassar sudah banyak terkumpul. Makassar merupakan salah satu perpustakaan ilmiah terbesar di dunia. Dan para sultan tak segan-segan memesan barang-barang paling mutakhir dari seluruh pelosok bumi, termasuk bola dunia dan teropong terbesar pada waktunya, yang dipesan secara khusus dari Eropa. Ambisi para pemimpin kerajaan Goa Talo untuk semakin memperluas wilayah kekuasaan serta persaingan Bandar Makassar dengan Kompeni Dagang Belanda, VOC, berakhir dengan perang paling dahsyat dan sengit yang pernah dijalankan Kompeni. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku memerlukan 3 tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur. Sekian dulu untuk cerita kisah terbentuknya Kota Makassar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.